Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mereview materi perkuliahan komunikasi data. Yang judul yang pertama ada data link control. Jadi apa itu data link control? Data link control adalah pengiriman data melalui link komunikasi data yang terlaksana dengan penambahan control layer dengan tiap device komunikasi data. Dinyatakan sebagai data link control atau data link protokol. Data link control atau data link protokol merupakan proses dikirimnya data atau komunikasi melalui sebuah siklus komunikasi data yang terlaksana dengan penambahan control layer dalam setiap alat yang berperan dalam proses komunikasi. Adapun yang dimaksud dengan data link adalah medium transmisi antara stasiun-stasiun ketika suatu produser data link control dipakai. Lapisan data link adalah lapisan kedua dari bawah dalam model OSI yang dapat melakukan konversi frame-frame jaringan yang berisi data dikirimkan menjadi bit-bit mentah agar dapat diproses oleh lapisan fisik. Fungsi dari data link control adalah yang pertama, penyediaan interface. Yang kedua, memastikan layanan-layanan baik network layer, layanan-layanan baik bagi network layer. Yang kedua, penentuan cara pengelompokan bit dari physical layer ke dalam frame. Yang ketiga, hal-hal yang berkaitan dengan error transmisi dan pengaturan aliran frame sehingga receiver yang lambat tidak akan terbanjiri oleh pengiriman yang cepat. Ada 3 layanan dari data link layer. Yang pertama, layanan Unacknowledged Connectionless, yaitu mesin sumber mengirimkan ke mesin yang dituju dengan tidak memberikan acknowledgement bagi diterimanya frame-frame tersebut. Tidak ada koneksi yang dibuat baik sebelum atau sesudah dikirimnya frame layanan ini. Layanan ini sesuai untuk lalu lintas real time seperti percakapan di mana data yang terlambat sehingga dianggap lebih buruk dibanding data yang buruk. Layanan Acknowledged Connectionless. Yang kedua, layanan Acknowledged Connectionless, yaitu layanan yang tidak menggunakan koneksi. Akan tetapi, setiap frame dikirimkan secara independen dan secara acknowledgement. Dalam hal ini, si pengirim akan mengetahui apakah frame yang dikirim ke mesin tujuan telah diterima dengan baik atau tidak. Bila ternyata belum tiba pada waktu yang telah ditentukan, maka frame akan dikirimkan kembali. Yang ketiga, layanan Acknowledged Connection Oriented. Pada layanan ini, setiap frame yang dikirim tentu saja diterima. Selain itu, layanan ini menjamin bahwa setiap frame yang diterima benar-benar hanya sekali dan semua frame diterima dalam urutan yang benar, serta menyediakan proses-proses network layer dengan equivalent aliran bit reliable. Materi selanjutnya tentang speed spectrum. Apa itu speed spectrum? Yaitu speed spectrum ialah teknik telekomunikasi di mana signal ditransmisikan pada bandwidth dapat dianggap melebihi frekuensi dari informasi sebenarnya. Komunikasi speed spectrum menggunakan berbagai teknik modulasi pada wireless LAN dan mempunyai banyak keuntungan di atas pendahulunya. Pengertian lain dari teknik speed spectrum adalah suatu teknik yang memungkinkan beberapa user menggunakan bandwidth yang sama pada waktu yang sama tanpa menjadi interferensi satu sama lain. Suatu sistem dapat disebut sistem speed spectrum jika memenuhi persyaratan sebagai berikut. Antara lain, yang pertama, sinyalnya membutuhkan bandwidth yang besar untuk mengirimkan informasi. Yang kedua, spreading signal atau disebut kode signal merupakan data independen. Yang ketiga, pada receiver, spreading dilakukan dengan menyesuaikan speed sinyal yang diterima dengan replika sinkronisasi dari speed sinyal informasi.
Sinyal split spectrum digunakan untuk menghilangkan atau menekan efek interferensi detrimental pada jamming, interferensi, dan user lain pada kanal dan interferensi karena multiple propagation. Jammers harus dihilangkan karena akan menggunakan komunikasi karena membingungkan penerima. Interferensi dari user lain terjadi karena user berbagi kanal between yang sama untuk mengirim berbagai informasi ke berbagai tujuan pada saat yang bersamaan. Yang kedua, menyembunyikan sinyal dengan mentransmisikan pada daya rendah yang tertutup oleh noise. Penyembunyian pesan di balik noise dilakukan dengan menyebarkan between-nya dengan coding dan transmisi sinyal resultant pada daya rendah. Pada keadaan ini, probabilitas pendengar lain untuk mengetahui isi pin sangat rendah atau dikenal dengan low probabilities of intercept atau LPI. Yang ketiga, memberi pesan pribadi tanpa didengar user lain. Hal ini dilakukan dengan superimposing pola prosedur random dalam pentransmisian pesan. Pesan dapat didemodulasi oleh receiver yang dimaksud, yang mengetahui pola prosedur random atau kode digunakan transmisi, sedangkan receiver lain yang tidak mengetahui kode ini tidak dapat menerima pesan tersebut. Demikian sedikit review dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.